Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan big project dari kelas Fisika 2 yang berjudul Prototype Electromagnetic Crane sebagai simulasi material handling industri. Di mana kelas ini diampu oleh Ibu Nurlaili Haryanti, STMT. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri ada dari saya, Najwa Aulia, kemudian ada Dani Bakti, dan Muhammad Farrozi Al-Faqih. Yang melatar belakangi dari pembuatan big project ini adalah di dunia industri, proses material handling merupakan aktivitas yang sangat penting karena digunakan untuk memindahkan bahan baku maupun produk jadi secara aman dan efisien. Di mana salah satu alat yang paling sering dan umum digunakan itu adalah electromagnetic crane, di mana memanfaatkan medan magnet untuk mengangkat material logam. Berbeda dengan magnet permanen, elektromagnet ini hanya bekerja ketika dialiri arus listrik. Jadi ketika arusnya diputus, maka benda logam dapat dilepaskan kembali. Melalui proyek ini, kami ingin menerapkan konsep listrik, medan magnet, dan elektromagnetisme yang sudah dipelajari pada mata kuliah Fisika 2 ke dalam sebuah prototipe sederhana yang menggambarkan penerapannya pada proses material handling di dunia industri. Pada manfaat itu ada dua, di mana untuk dari sisi akademis, proyek ini membantu kami memahami konsep listrik, medan magnet, dan elektromagnetisme secara langsung melalui praktik pembuatan alat. Kemudian untuk dari sisi praktis, prototipe ini memberikan gambaran mengenai cara kerja electromagnetic crane yang digunakan pada industri manufaktur, pergudangan, maupun daur ulang logam sebagai alat bantu material handling, di mana proyek ini juga melatih kemampuan kami dalam bekerja sama merancang alat dan menyelesaikan permasalahan selama proses pembuatan prototipe. Berikut merupakan komponen-komponen atau alat dan bahan serta fungsinya yang akan digunakan sebagai bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan prototipe electromagnetic crane ini. Di mana komponen utama yang digunakan terdiri dari rangka mobilnya sendiri, di mana kami di sini menggunakan mobil mainan. Kemudian tadinya ingin menggunakan kayu untuk tiang dan lengan kren, tapi dari rangka mobil mainannya sendiri sudah terdapat lengan krennya. Jadi kami tinggal menambahkan saja baut besi sebagai inti elektromagnet, kemudian kawat sebagai kumparan holder baterai beserta baterainya sebagai sumber listrik, dan saklar kabel dan juga lem tembak sebagai perekat, di mana lem tembak di sini kami ganti dengan isolasi. Untuk cara kerjanya itu cukup sederhana. Ketika diaktifkan, nanti alur listrik dari baterai mengalir menuju kumparan kawat yang dililitkan di baut besi, di mana baut besinya kami menggunakan paku, dan aliran tersebut menghasilkan medan magnet sehingga nanti paku berubah menjadi elektromagnet dan menarik benda logam seperti mur, baut kecil, atau paperclip. Di sini benda logamnya kita menggunakan paperclip. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini dilengkapi dengan gambar setelah baterai dipasang pada holdernya, kemudian diisolasi pada lengan krennya dan mengaliri energi sebagai sumber listrik ke pakunya. Kemudian nanti arus listrik yang mengalir itu melewati kumparan akan membuat pakunya berubah menjadi elektromagnet, dan kemudian elektromagnet ini akan menarik benda logam, yang mana di sini kami menarik benda logam berupa paperclip. Setelah itu material dipindahkan menggunakan lengan kren, dan ketika dimatikan, medan magnetnya juga akan hilang dan paperclip atau material logamnya akan terlepas di lokasi tujuan. Untuk interpretasi ilmu fisika, di sini prototipe ini menerapkan konsep elektromagnetisme, di mana terbentuknya medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir pada kumparan. Saat arus listrik ini mengalir lewat kumparan yang dililitin di baut besi, akan terbentuk medan magnet yang diperkuat oleh inti besi sehingga baut berubah menjadi elektromagnet. Nah, besarnya medan magnet itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari jumlah lilitan kawat. Seperti yang bisa dilihat di sini, jumlah kumparannya lumayan banyak agar medan magnetnya semakin besar. Kemudian juga panjang kumparan dan besarnya arus listrik, di mana hubungan tersebut dapat dijelaskan menggunakan persamaan medan magnet pada solenoida yang ditampilkan di slide dengan persamaan sebagai berikut. Yang artinya semakin banyak jumlah lilitan dan semakin besar
arus listrik yang mengalir, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan semakin kuat, sehingga kemampuan mengangkat benda logam juga meningkat. Kemudian, di sini pelajaran yang dapat dipetik, itu kami memperoleh beberapa pelajaran penting, di mana kami menjadi lebih memahami bahwa konsep fisika, khususnya listrik dan elektromagnetisme dapat diterapkan secara nyata dalam teknologi yang digunakan di industri. Kami juga mengetahui bahwa jumlah lilitan kawat, jenis inti besi, serta sumber tegangan sangat memengaruhi kekuatan elektromagnet. Dan kami belajar proses pembuatan prototipe ini perlu ketelitian dan pengujian yang berulang, agar alatnya dapat berfungsi dengan baik. Melalui proyek ini, kami tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami dan memperoleh pengalaman dalam merancang, merakit, serta menguji sebuah alat sederhana berbasis konsep fisika. Untuk referensinya sendiri, kami di sini menggunakan beberapa referensi sebagai berikut. Dan berikut adalah dokumentasi di mana ini adalah bentuk saat kami mendemonstrasikan cara kerja dari prototipe tersebut, di mana dari perakitan hingga penyaluran energi magnet ke benda dan benda menempel hingga dilepaskan kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai prototipe electromagnetic crane sebagai simulasi material handling industri. Semoga prototipe yang kami buat dapat memberikan gambaran mengenai gimana penerapan konsep elektromagnetisme dalam dunia industri, serta menunjukkan bahwa teori fisika dapat diaplikasikan menjadi teknologi sederhana yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.